wanita harus menunjukkan bahwa dia mempunyai sebuah kekuatan dalam dirinya. Jadikan suami, anak-anak menjadi sebuah amanah yang Allah berikan. Hingga sebuah amanah barang titipan ini, kelak ketika diminta titipannya, kita kembalikan titipan ini dengan sebaik-baiknya. Temani suami dengan baik, temani anak-anak dengan baik, temani dalam ketaatan mereka. Temani dalam ketaatan mereka. Jangan temani dalam kelemahan kita. Jangan tunjukkan kita menjadi istri yang lemah. Bukan, lemah di sini maksudnya dengan segala ujian terus kita melemah, kita putus asa. Jangan, tapi tunjukkan ketika kita diuji ya, oleh suami atau suami diuji oleh istri, tunjukkan bahwa kita ini hamba Allah yang punya kekuatan karena Allah yang Maha menguatkan. Kuatkan dengan doa, kuatkan dengan ibadah yang baik. Begitu juga ke anak. Jangan pernah menunjukkan ke anak bahwa kita ibu yang lemah, jangan. Karena anak akan mencontoh ayah dan ibunya. Ketika ibunya kuat, anak akan bilang, oh ibu saya aja kuat, masa saya nggak kuat? Kan gitu. Idenya siapa tadi Bu? Suruh ituin bidadari surga. Bisa aja bikin nangis orang. Udah capek nangis mulu Bu. Ibu-ibu nih paling pinter bikin saya nangis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal kudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal gibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Macam anak kecil ibu-ibunya. Semangat, semangat. Ini kayaknya orang Jawa semua ya? Oh campur. Tapi ada orang Jawanya. Banyak. Oh, saya kayak orang kampung kalau gitu ya. Soalnya saya juga sama-sama orang Jawa. Jangan-jangan nih suaminya bule semua. Oh Pak Le. Pak Le. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah memberikan kita nikmat sehat. Hari ini kita disehatkan oleh Allah. Tidak lain kita dipanjangkan umur sampai hari ini. Kita masih diberikan nafas sampai hari ini. Tidak lain Allah ingin kita bertaubat. Allah ingin kita bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Karena setiap hari manusia bisa bikin dosa. Manusia bisa bikin khilaf. Manusia letaknya salah dan dosa. Maka jikalau hari ini Allah masih panjangkan umur kita, jika hari ini Allah masih berikan nafas buat kita, tidak lain Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat. Karena gak pernah tahu 24 jam apa yang kita lakukan. Kadang dengan lisan kita, kadang dengan keburuk sangkaan kita kepada orang lain, segala macam. Manusia tempatnya salah dan dosa. Maka Allah kasih kesempatan kita, dengan Allah masih izinkan kita bernafas, tidak lain untuk bertobat. Alhamdulillah dengan nikmat iman.
iman yang ada di dalam diri kita, yang Allah berikan, yang harus terus kita jaga. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bertambah dengan taat kepada Allah, iman berkurang dengan maksiat kepada Allah. Ya, iman ini seperti dua sisi mata uang, Bu, yang gak bisa dipisahkan. Ketika iman kita jaga, iman kita rawat, maka akan berbuah ketakwaan yang baik di hadapan Allah. Karena imannya manusia ini naik turun. Ibu-ibu sore ini imannya kayak gimana nih? Naik? Oh, lagi naik ya? Oh, hari ini naik. Nanti keluar dari sini turun lagi. Jawabannya imannya naik turun, Bu. Ya. Iman manusia ini naik turun, gak mungkin kita naik terus. Iman naik terus tuh imannya para anbiya, para nabi. Iman yang stabil, imannya para malaikat. Ketika malaikat diciptakan sampai sekarang stabil imannya. Iman yang turun terus, imannya iblis. Nah kalau iman kita nih manusia naik, turun, naik lagi, kayak gitu. Itu iman manusia, naik, turun. Tapi jangan turun terus, ya. Makanya supaya iman kita kuat, kita jaga iman kita, ya salah satunya ini. Kita cas iman kita, ya, di majelis ilmu, ya. Ini untuk mengecas iman kita, untuk merawat iman kita. Selain doa, ya Allah hidupkan aku dengan iman, matikan aku membawa iman, dan masukkan ke surgamu dengan iman. Itu doanya, Bu, supaya kita beriman. Ini, maka ketika iman kita rawat, seperti tanaman aja, Bu. Tanaman kalau dirawat tumbuh subur, berbuah atau berbunga. Begitu juga iman. Kalau iman udah mulai melemah, tanda-tandanya males sholat, keras hati, ya, susah dengar nasihat, mau ke masjid males, mau ibadah males. Itu tanda-tanda imannya melemah. Maka kalau baterai, kalau handphone baterainya mau habis aja udah langsung buru-buru kita cas ya, Bu, ya. Nah ini, begitu juga iman kita. Nah maka salah satunya dengan seperti ini nih, silaturahmi dengan majelis ilmu, maka ini salah satu untuk mengecas lagi iman kita. Sholawat dan salam untuk terkasih manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya baginda Nabi Muhammad untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Maka ketika kita pengen dapat rahmatnya Allah, karena hidup itu butuh ridho dan rahmatnya Allah, Bu. Supaya Allah ridho dengan ibadah kita, supaya Allah memberikan rahmat atas ibadah kita membawa rahmat Allah, membawa keridhaan Allah, maka ya kita harus cari nih di dalam hidup ini, berjuang untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah luas, Bu. Allah punya 100 rahmat, 99 rahmat Allah simpan di sisinya. Satu rahmat Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Nabi Muhammad menyebarkan rahmat ke seluruh alam, membawa rahmat dari Allah. Maka ketika kita pengen dapat rahmat Allah, jalannya melalui baginda Nabi Muhammad SAW, ya kita ikuti jalannya. Kita ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dari tingkah lakunya, akhlaknya, dari sunnahnya kita kerjakan. Supaya apa? Ketika kita mengikuti jalan yang dilakukan, dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengampuni, mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jikalau mereka benar-benar mencintaiku, ya, suruh mereka mengikutimu, maka aku akan mengampuni dan mencintainya. Fastabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini apa yang harus diikuti?
bagaimana Rasul mengajarkan kita cinta kasih. Mengajarkan kita untuk mencintai, menyayangi, memuliakan orang lain. Ketika kita memuliakan orang lain, Allah akan muliakan kita. Karena cari kemuliaan dari Allah mah gampang, Bu. Ya, cari kemuliaan, Allah muliain kita gampang, muliain saja hamba Allah. Senangi hamba Allah, Allah akan senang sama kita. Muliain hamba Allah, berbuat baik kepada mereka. Allah yang maha baik akan membalas segala kebaikan yang pernah kita lakukan untuk mereka. Kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Ini, cari kemuliaan itu gampang. Gak perlu harus menjilat. Gak perlu harus jalannya jalan haram dulu. Kalau mau cari kemuliaan di dunia dengan cara begitu gak abadi, Bu. Kemuliaan di dunia dengan cara misalkan nyuap supaya punya pangkat. Ya akhirnya jadi orang kaya supaya disegani, supaya tidak dipandang sebelah mata, supaya dihormati. Kalau udah punya semuanya, jabatan ada, kaya raya, dipandang di masyarakat, yang bukan saudara juga bakalan ngaku-ngaku saudara, Bu. Betul, Bu? Betul enggak? Kalau cari kemuliaannya kayak gitu, pengen dipandang orang, punya semuanya, disegani. Yang bukan saudara bakalan ngaku-ngaku saudara, pengen deket sama kita. Tapi enggak abadi. Ketika nanti itu hilang semuanya, yang tadinya saudara tuh katanya akan menjauh semuanya. Ini kalau kita cari kemuliaan di dunia dengan cara seperti itu. Tapi cari kemuliaan di dunia sampai akhirat, ya muliain orang lain. Siapapun itu, muliakan. Gak perlu ngelihat dia balas ngemuliain lagi, gak usah. Berbuat baik aja. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ketika kita berbuat baik sama orang lain gak membalas kebaikan kita, acuh, ya udah, tujuan kita memang berbuat baik tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Tujuan kita berbuat baik saja. Allah yang maha baik akan memberikan balasannya. Dengan apa yang sudah kita keluarkan, Allah berikan balasannya lebih dari itu. Maka inilah kemuliaan. Ya, kita muliain orang, Allah muliain kita. Semoga sholawat dan salam yang tercurah untuk Nabi Yuna Muhammad SAW membawa kita kepada syafaat yaumil qiyamah. Karena kita butuh, Bu, butuh syafaat, butuh pertolongan. Ya, siapa yang nolong kita? Baginda Nabi Muhammad SAW dengan cintanya yang luar biasa. Cintanya dibawa sampai yaumil qiyamah, Bu. Cintanya kepada umatnya dibawa sampai yaumil qiyamah, Bu. Segitunya beliau cinta sama kita. Segitunya beliau menganggap kita ini orang-orang mulia. Ketika beliau bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, siapa orang yang mulia itu? Maka sahabat menjawab, para malaikat ya Rasul, karena malaikat dekat dengan Allah. Maka Rasulullah menjawab, ya malaikat pasti mulia karena malaikat setiap hari dekat dengan Allah. Pasti malaikat mulia, tapi bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya, ada yang lebih mulia lagi. Sahabat menjawab lagi, para nabi ya Allah, ya Rasul. Para nabi mulia, ya betul, para nabi pasti mulia karena para nabi selalu mendapatkan petunjuk melalui malaikat. Para nabi mulia. Tapi bukan itu jawaban yang aku maksud. Ada yang lebih mulia lagi. Kata Rasul. Sahabat bertanya, sahabat menjawab lagi, kami ya Rasulullah para sahabatmu yang selalu menemanimu, membantu perjuanganmu. Ya, engkau mulia. Tapi bukan itu jawaban yang aku maksud. Ada yang lebih mulia lagi. Maka sahabat menjawab, hanya engkau yang tahu ya Rasulullah siapa yang engkau maksud orang yang mulia. Lalu Rasul menunduk, Bu, menundukkan kepalanya, menahan air matanya. Dan Rasul terus menangis. Dan Rasul mengatakan, orang yang mulia itu mereka yang datang setelah aku tidak ada. Mereka yang tidak hidup di zamanku. Mereka yang tidak pernah melihatku. Tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku, tapi mereka bersolawat kepadaku, mereka mengerjakan sunnahku padahal tidak pernah bertemu denganku. Merekalah orang-orang yang mulia.
dan aku rindu dengan mereka. Aku ingin berjumpa dengan mereka di surga. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud, Bu? Kita umatnya. Kita hidup tidak di zaman Rasul. Kita tidak pernah melihat berjumpa wajahnya Rasulullah. Ada yang pernah bermimpi berjumpa Rasul? Ada? Gak ada. Banyakin sholawat, Bu. Ya, banyakin sholawat, minta sama Allah. Gak ada yang gak mungkin Allah kehendaki kita bermimpi berjumpa Nabi. Kan gitu ya. Kita gak hidup di zaman Rasul, tapi kita percaya. Kita mengikuti, mengerjakan sunnahnya, kita bersolawat. Kalau kita percaya sama seseorang, seseorang itu ada di depan kita ikuti, itu biasa banget, Bu. Itu hal biasa. Tapi kita percaya, mengimani, yakin, mengikuti jalannya, tapi orangnya gak pernah kita lihat. Itu yang luar biasa. Itu iman. Maka Rasul dengan berupaya ingin berjumpa dengan kita di surga. Sampai cintanya beliau ini dibawa, Bu. Di setiap doanya beliau ingat kita. Di dalam laparnya beliau memikirkan kita umatnya. Di dalam tangisannya beliau mendoakan kita. Bahkan di dalam sakaratul maut beliau saja, beliau masih menginginkan supaya rasa sakit dicabut nyawanya ini, kita gak ngerasain rasa sakit itu. Ketika detik-detik baginda Nabi dicabut nyawanya, malaikat berpaling, Bu, gak mau lihat. Ketika Nabi bertanya, ya malaikat, kenapa kau palingkan wajahmu? Engkau jijik kah melihatku? Wahai kekasih Allah, bagaimana aku tega melihat wajah kekasih Allah menahan rasa sakit dicabut nyawanya. Dan Rasul mengatakan, iya, sungguh sakit sekali sakaratul maut ini. Ya malaikat, bolehkah rasa sakit ini biar aku saja yang merasakannya. Jangan sampai umatku merasakan rasa sakit ini. Coba, gak mungkinlah kita gak ngerasain rasa sakit dicabut nyawa ya, Bu ya. Siapa kita, ahli maksiat, Rasul kekasih Allah saja masih merasakan rasa sakit kematian. Semua akan merasakan, akan meminum cangkir kematiannya masing-masing. Ada yang meminum cangkir kematian ketika air ini dingin sekali. Ada yang meminum cangkir kematian dengan rasa dingin luar biasa hingga ngilu. Ada yang meminum cangkir kematian dengan begitu panasnya. Ketika kita minum teh panas, gak akan sanggup kita langsung minum, lepuh lidah kita. Semua akan merasakan cangkir kematiannya masing-masing. Tetapi kita berusaha ketika kita dikasih sehat sama Allah. Manfaatkan waktu kita buat beribadah dengan baik. Manfaatkan waktu kita untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu kita untuk menebar kebaikan. Sekalipun kita nggak dianggap baik, terserah mereka. Manusia punya dua sisi pandangan. Melihat kita baik, melihat kita buruk, itu hak mereka. Asal kita paksakan diri kita untuk terus melihat orang lain itu dengan baik. Supaya nggak nyimpen nih hati dalam kebencian. Dunia tempat menyelesaikan semuanya, Bu. Ujiannya, semua kita selesaikan di dunia. Gak usah kita bawa sesuatu yang tidak baik dalam kematian kita. Selesaiin di dunia ketika kita punya benci sama orang. Selesaiin kebencian kita di dunia. Jangan sampai kita mati, kita bawa benci sama orang. Nauzubillah min dzalik, gak selamat alam kubur kita. Ketika kita punya kecewa sama orang, ketika kita gak bisa memaafkan orang lain, jangan dibawa sampai alam kubur, selesaikan di dunia. Ini gak selamat. Kita mati masih bawa dendam sama orang, gak selamat. Maka dunia tempat menyelesaikan semuanya. Supaya nanti di tahapan, di alam kubur, persinggahan pertama, ini kan dunia, kan kita singgah itu dari mulai alam ruh, Bu. Dari mulai alam ruh kita singgah. Sampai akhirnya ketika ruh itu dihidupkan, ada pertanyaan dari Allah kepada ruh kita. Alastu birabbikum, apakah engkau meyakini aku menjadi Tuhanmu? Kita jawab, qalu bala syahidna, ya engkau Tuhan kami. Ruh kita menjawab seperti itu. Lalu ketika Allah bertanya kepada ruh kita di alam ruh,
Apakah engkau sanggup jika aku hidupkan nanti di dunia tujuannya untuk beribadah? Ruh kita mengatakan iya, aku sanggup untuk beribadah kepadamu. Maka ditiupkanlah ruh itu singgah di alam rahim ibu kita. Di usia 4 bulan Allah tiupkan ruh tersebut di alam rahim orang ibu kita. Malaikat bertanya, ya Allah, engkau jadikan ini anak laki-laki atau perempuan? Bagaimana rezekinya, takdirnya, kematiannya? Ditiupkan tuh ketika usia 4 bulan. Kita singgah di alam rahim. Dari alam ruh kita singgah di alam rahim. Baru ketika sudah saatnya keluar, Allah hidupkan kita singgah lagi di alam dunia. Ini alam dunia yang kita tempati, yang gak tahu kapan kita kembali. Sifatnya dunia, kalau gak meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Itu dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dari dunia. Maka di dunia biasa-biasa aja. Gak usah terlalu ngoyo ngejar dunia. Ngejar dunia kayak makan kuaci, Bu. Kenyang enggak, capek iya. Ya Bu ya. Ibu makan kuaci 1 piring. Kenyang enggak, capek. Doer tuh bibir ya Bu ya. Maka gitu. Itu kalau ngejar dunia. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmati apa yang ada di dunia, tapi sekedarnya saja. Jangan semuanya. Ambil sekedarnya, nikmati sekedarnya. Ini dunia tempat menyelesaikan apapun, Bu. Selesaikan segala ujian kita, ya. Itu dunia. Kenapa kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita beriman. Karena kita beriman. Di dalam Quran disebutkan jangan mengaku beriman kalau tidak mau diuji. Akankah dibiarkan begitu saja keimananmu tanpa diuji? Maka dengan ujian itu adalah untuk mengukur keimanan kita. Semua orang diuji oleh Allah. Hingga membuat manusia ini punya 2 sisi. Kuat, lemah. Itu ujian. Ujian mampu membentuk diri kita menjadi orang yang kuat dan menjadi orang yang lemah, tergantung diri kitanya. Kitanya mau jadi orang yang kuat atau yang lemah, kan gitu. Makanya kita diuji oleh Allah. Tanda cinta dari Allah itu Allah berikan yang namanya ujian. Itu tanda cinta dari Allah. Allah akan uji kita. Allah berikan ujian. Tanda cinta, Bu. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, ya mau diuji. Ada nggak di sini yang nggak pernah diuji oleh Allah, Bu? Ada? Boleh maju ke depan kalau nggak pernah diuji sama Allah. Nanti saya kasih hadiah. Yang nggak pernah dapat ujian hidupnya. Semua diuji ya Bu ya. Dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak pernah diuji. Semua akan diuji. Di dalam surat Al-Baqarah 155 Allah katakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiris sabirin." Dan pasti aku akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwa. Surat Al-Baqarah 155. Dan pasti Bu, ya, awal kalimat ini, awal firmannya Allah ini, dan pasti aku mengujimu. Berarti ujian pasti datang enggak Bu? Pasti datangnya enggak? Pasti. Dengan keadaan apapun ujian itu pasti. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan. Padahal manusia banyak takutnya enggak Bu? Banyak. Kehilangan pekerjaan takut, kehilangan makhluk takut. Ini. Manusia banyak takutnya, tapi lihat
Di Al-Baqarah 155 itu Allah katakan dengan sedikit rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, sedikit aja Bu. Kenapa Allah mengatakan dengan sedikit rasa takut saja? Ya karena kita punya Allah, Allah yang maha besar. La tahzan kata Allah, jangan sedih. Innallaha ma'ana, aku bersama. Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Jadi dengan sedikit ketakutan, keyakinan kita bahwa Allah tidak pernah ninggalin kita. Kita yang sering ninggalin Allah, betul nggak Bu? Kita sering ninggalin Allah. Kita sering PHP-in Allah Bu. Janji mau sedekah gak jadi. Ada urusan lain. Janji mau bangun tahajud bablas. Ini. Tapi Allah mah gak ingkar janji Bu. Janjinya Allah pasti. Buat yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan janjinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkaltu 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti yang harus kita kerjakan apa? Takwa. Takwa itu membuat kuat kita Bu. Seperti temanya, gak ada wanita yang lemah, gak ada Bu. Semua wanita tuh kuat. Wanita yang kuat bukan berarti bisa mindahin lemari sendiri ya Bu. Kuatnya bukan gitu, perkasa sekali. Kuat itu bagaimana kaki kita kuat untuk berdiri dalam ibadah kita. Tangan kita kuat untuk meminta kepada Allah dalam sholat kita. Hati kita kuat untuk menerima ridho atas ketetapannya. Itu kuat, makna kuat itu seperti itu. Ya, itu kuat. Maka manusia, wanita khususnya, tidak ada wanita yang lemah. Sudah dibuktikan kok Bu. Sudah dibuktikan dengan para wanita yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anha wa radu'ah. Allah memberikan gelar kepada mereka dengan keridhoannya Allah. Dibuktikan Bu, wanita bukan wanita yang lemah. Kita lihat Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan anak semata wayangnya Ismail di padang yang sangat tandus, tidak dibekelin apapun Bu, gak dikasih duit, gak punya makanan, gak ada minuman, hanya ditinggalin dengan anak semata wayangnya saja. Maka Siti Hajar gak pernah bertanya sama suaminya, kenapa engkau tinggalkanku di sini? Enggak Bu, Siti Hajar hanya mengatakan, jikalau Allah yang memintamu untuk meninggalkanku di sini, aku ridho. Ridho. Kalimat ridho ini yang harus menjadi pegangan kita. Apa ridho Bu? Bu, apa itu ridho? Bukan, ridho bukan ikhlas, beda. Ridho itu rela. Rela hati menerima ketetapan yang Allah tetapkan dalam hidup kita, itu ridho. Karena bentuk keridhoan manusia kepada Allah, dia menerima, mencintai ketetapan Allah, mencintai ujian yang Allah berikan. Itu bentuk keridhoan manusia kepada Allah. Dan bentuk keridhoan Allah kepada hambanya, Allah mudahkan hambanya beramal soleh. Mau melakukan kebaikan tuh jalannya mudah, dimudahkan sama Allah, dibuka. Karena Allah ridho. Mau ke masjid langkahnya dimudahin. Mau nolong orang dimudahin. Mau sedekah dimudahin.
Ini kalau Allah sudah ridho. Maka butuh keridoan manusia, kitanya juga harus ridho. Tadi rela hati atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita, walaupun ketetapannya ini gak sesuai dengan keinginan kita. Kok kayak gini sih ya Allah, kan saya maunya begini. Kata Allah, itu udah terbaik buatmu. Yang terbaik menurut Allah pasti baik buat kita. Yang terbaik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Jadi biar baiknya versi Allah aja. Versinya manusia banyak hawa nafsunya, banyak maunya. Kalau udah mau ini pengen ono, mau ini pengen itu. Udah dapat yang ono, yang ini belum dapat, kejar lagi. Kan gitu. Tapi ketika kita yakin atas ketetapan Allah, mencintai, itu sudah yang terbaik dari Allah. Kita kembali ke Siti Hajar. Siti Hajar ridho, Bu. Ridho, rela hati. Jikalau memang Allah yang menetapkan ini, aku ridho. Karena aku yakin Allah tidak akan meninggalkanku. Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira Allah ninggalin kita enggak? Kita yang sering ninggalin Allah, betul? Kita yang sering meninggalkan Allah. Allah enggak pernah ninggalin kita. Manusia boleh ninggalin kita. Kita boleh kehilangan manusia. Ya. Asal Allah enggak ninggalin kita, Bu. Kita boleh kehilangan makhluk karena Allah. Asal jangan gara-gara makhluk kita kehilangan Allah. Kita boleh kehilangan pekerjaan, kehilangan harta karena Allah. Jangan gara-gara pekerjaan kita kehilangan Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah gak pernah ninggalin kita. Terus ngapain kita jauh-jauh dari Allah? Kalau Allah gak pernah jauh dari kita, Allah terus deketin kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Siti Hajar yakin, Bu. Siti Hajar yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku di sini. Allah tidak akan meninggalkanku. Maka ketika ditinggalkan, Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak semata wayangnya Ismail, dan ketika Ismail menangis, lapar, kehausan, dan air susu Siti Hajar sudah kering, maka Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah untuk mencari bantuan, pertolongan, untuk mencari makanan, air, minuman. Ternyata sampai Bukit Marwah tidak ada apapun. Kembali lagi dari Bukit Marwah menuju Bukit Sofa, dicari lagi nggak ada juga. Ismail semakin menangis, berlari lagi dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, terus sampai 7 kali. Dia berusaha, dia yakin kalau sudah ditetapkan rezekinya tidak akan pernah hilang dari dirinya. Dia terus berikhtiar dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang sampai akhirnya lihat, dari kaki Ismail keluar air. Begitu keluar air terus makin deras, air itu langsung diminum oleh Siti Hajar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya air itu tidak mengalir kemana-mana. Supaya menjadi sebuah muara, Bu. Terus diminum supaya enggak mengalir kemana-mana. Maka jadilah itu sumur Zam-Zam. Kalau airnya enggak diminum dulu sama Siti Hajar, itu air kemana-mana. Enggak ada namanya sumur Zam-Zam. Maka diminum terlebih dahulu oleh Siti Hajar. Atas perjuangan seorang wanita. Apakah sampai di sini saja Allah memberikan pertolongannya? Tidak, Bu. Bahkan Allah memberikan penghormatan kepada Siti Hajar. Dijadikan perjuangannya Siti Hajar nih Sofa Marwah, Marwah Sofa, dijadikan sebuah syiar agamanya Allah. Seluruh manusia, jutaan manusia di bumi yang melakukan umroh dan haji harus melewati yang namanya Sofa dan Marwah dulu supaya sah hajinya, supaya sah umrohnya. Sa'i, betul, Bu? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamarat fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa matatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kan gitu. Sofa dan Marwah menjadi bukti syiar agamanya Allah. Atas siapa? Kekuatan seorang perempuan.
Nih, laki-laki yang melewati Safa Marwa mengerjakan sa'i supaya menjadi ibroh. Oh, wanita diciptakan ya dengan kekuatannya. Wanita menjadi tiang ya, menjadi tiang di dalam rumahnya, penopang, menjadi pondasi. Ibu mau bangun rumah nih 2 lantai. Kalau pondasi bawahnya tiangnya nggak kuat, hancur nggak kira-kira? Hancur. Maka rumah tangga ini hadirnya sosok wanita, seorang istri, seorang ibu, dia harus kuat. Dia harus kuatkan pondasi dianya dulu. Karena dia dititipi. Ada seorang laki-laki yang menjadi suaminya, ada seorang anak laki-laki perempuan menjadi anaknya. Kan gitu. Maka dianya harus kuat dulu, menjadi sebuah pondasi di dalam rumahnya. Kalau pondasinya aja nggak kuat, bagaimana nggak roboh semua-semuanya? Maka kuatkan diri kita. Minta sama Allah yang Maha menguatkan. Yakin seperti keyakinan Siti Hajar tadi. Ridho dengan apapun ujian kita. Tadi surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin." Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwa. Tapi Allah berikan semangat kepada kita, Bu, di ayat terakhirnya, "Wa basyiris sabirin." Sampaikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Kenapa kabar gembira? Berarti jelas di setiap ujian, di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan datang dari Allah. Enggak mungkin Allah sulitkan kita terus, Bu. Kan jelas ayatnya, "Wabasiri sobirin," sampaikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar, yang diberikan ujian, kesusahan, kehilangan, harta benda, kelaparan. Ini. Sampaikan kabar gembira, berarti Allah akan memberikan hadiah. Tapi buat orang-orang yang siapa, Bu? Sabar. Buat orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian, apapun ujiannya. Sabar. Kabar gembiranya pasti datang dari Allah, asal sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Apakah kita termasuk orang-orang yang sabar? Orang yang sabar ketika dia diberikan ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang aku berikan ujian, yang mendapatkan ujian musibah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua milik Allah, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka ini termasuk orang-orang yang sabar. Lalu kabar gembiranya apa? Hadiahnya apa? Dari Allah. Ketika kita dikasih musibah, ketika kita dikasih ujian, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muftadun. Mereka orang-orang yang ketimpa musibah, diberikan ujian, sesungguhnya aku berikan rahmat untuk mereka. Aku ampuni dosa mereka dan aku berikan petunjuk untuk mereka. Ini hadiahnya, Bu. Sebuah ujian, di dalamnya ada rahmat Allah. Di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah. Di dalamnya ada petunjuk dari Allah. Cuma tergantung kembali lagi kepada kitanya. Kita mau gak diberikan petunjuk oleh Allah? Kita mau gak ngerubah diri kita? Karena Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kitanya juga gak mau ngerubah diri kita. Ini. Kalau kita mau merubah diri kita, Allah berikan petunjuk, huda. Maka tidak ada wanita yang lemah, tidak ada. Terus kenapa kita berputus asa akan rahmat Allah? Allah punya rahmat yang luas, Bu. Allah gak pernah ninggalin kita. Maka setelah ini tidak ada lagi wanita yang mengatakan diri saya lemah. Kalau iman kita lemah, ya.
Imannya manusia naik turun. Tapi hati kita harus kuat. Minta sama Allah supaya Allah kuatkan. Ketika ujian sudah membuat kita lelah, kembali ke Allah. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tubuh. Supaya Allah kuatkan. Allah itu mampu menguatkan orang yang gak kuat. Allah itu mampu membuat bisa orang yang katanya gak bisa. Ini. Dulu saya juga sama Bu, manusiawi. Ya Allah saya gak kuat. Minta sama Allah, ngeluh sama Allah. Allah kuatkan Bu. Ya Allah saya bisa gak ya didik anak-anak saya yang masih kecil-kecil sendiri. Cari nafkah sendiri. Yang kata gak bisa, Allah bisa bikin kita bisa. Kan gitu. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Banyak wanita-wanita lainnya, bukan hanya Siti Hajar. Ya, semua sudah dicontohkan oleh wanita-wanita ahli surga. Sayyidah Khadijah, lihat Sayyidah Khadijah Bu, dari yang kaya raya menjadi miskin, bahkan kain kafan saja tidak punya ketika wafat, dan Allah kirimkan kain kafan langsung datang dari Allah. Tuh lihat, bahkan wanita pertama yang mendapatkan salam dari Allah. Dengan segala perjuangannya, yang tadinya kaya, lalu kekayaannya semua dibagikan di jalan Allah, mensupport Rasulullah dalam dakwahnya. Bahkan sampai akhir hayatnya gak punya apa-apa, tapi tetap beriman, Allah cinta. Siti Maryam, bagaimana ujiannya beliau, wanita suci. Tapi akhirnya mendapatkan pandangan yang tidak enak dari masyarakat ketika dia tahu mengandung, padahal tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Ujiannya kayak gimana Bu, coba. Tapi berupaya terus untuk menjaga ketaatannya kepada Allah, karena yakin pasti ada pertolongan Allah asal kita mau menunggu. Kan gitu. Lihat para nabi Bu, para nabi juga diuji. Tapi apakah para nabi lemah? Tidak. Ujiannya lebih dahsyat Bu. Tapi mereka, beliau-beliau mau menunggu pertolongan dari Allah, yakin. Nabi Ibrahim menunggu datangnya pertolongan Allah di dalam api. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, datang pertolongan Allah. Itu api gak jadi panas, dingin. Menunggu pertolongan Allahnya itu di dalam api Bu. Nabi Musa mendapatkan pertolongan Allah ketika masuk negeri Syam, dikejar-kejar oleh Fir'aun, datang pertolongan Allah. Nabi Yusuf menunggu pertolongan Allah di dalam sumur Bu. Ketika dibuang oleh saudaranya lainnya, datang pertolongan Allah, selamat. Nabi Yunus menunggu pertolongan Allah di dalam perut ikan paus, ya Bu ya, datang pertolongan Allah. Nah kita nunggu pertolongan Allah di rumah tapi nggak mau nunggu, ya Bu ya. Kita nunggu pertolongan Allah tuh sambil enak Bu, kadang bisa sambil makan, bisa sambil tiduran di dalam rumah sambil nonton. Tapi kadang kita putus asa, ya ini. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena pasti Allah tolong kita. Kita butuh rahmat Allah Bu, ridhonya. Maka kuatkan diri kita. Katakan kepada ujian, siapapun yang menguji, misalkan kita diuji oleh makhluk, kita dibenci oleh makhluk, makhluk tinggalin kita, atau kita dipandang hina oleh makhluk, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan apapun itu, katakan kepada hati kita, Allah wal Mustafa hasbi.
Cukup bagiku, aku punya Allah dan Rasulullah. Wah, udah cukup, Bu. Udah cukup. Ya. Allah dengan rahmatnya, baginda Nabi dengan syafaatnya. Ini yang kita butuhkan. Ya. Semakin kita mendekat kepada Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Tapi kita semakin dekat dengan makhluk, kadang makhluk jijik, Bu. Betul nggak? Kadang makhluk ngapain sih ini deket-deket? Tengah malam kita gedor-gedor di pintunya Allah, nangis-nangis, ya Allah saya udah gak kuat nih ya Allah, tolong saya. Allah gak marah, Bu, gak merasa diberisikin sama kita. Tengah malam kita nangis-nangis teriak-teriak. Tapi coba tengah malam kita gedor-gedor pintu tetangga, Bu. Diapain mata tetangga, Bu? Ganggu aja ente ah. Ini, maka yuk, semua wanita harus menunjukkan bahwa dia mempunyai sebuah kekuatan dalam dirinya. Jadikan suami, anak-anak menjadi sebuah amanah yang Allah berikan. Hingga sebuah amanah barang titipan ini, kelak ketika diminta titipannya, kita kembalikan titipan ini dengan sebaik-baiknya. Temani suami dengan baik. Temani anak-anak dengan baik, temani dalam ketaatan mereka. Temani dalam ketaatan mereka. Jangan temani dalam kelemahan kita, jangan tunjukkan kita menjadi istri yang lemah. Bukan berarti kita mampu dijajah, bukan. Lemah di sini maksudnya dengan segala ujian terus kita melemah, kita putus asa. Jangan, tapi tunjukkan ketika kita diuji, ya, oleh suami atau suami diuji oleh istri, tunjukkan bahwa kita ini hamba Allah yang punya kekuatan karena Allah yang maha menguatkan. Kuatkan dengan doa, kuatkan dengan ibadah yang baik. Begitu juga ke anak. Jangan pernah menunjukkan ke anak bahwa kita ibu yang lemah, jangan. Karena anak akan mencontoh ayah dan ibunya. Ketika ibunya kuat, anak akan bilang, oh ibu saya aja kuat, masa saya nggak kuat? Ah, kan gitu. Maka tidak ada. Jangan jangan tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah lemah. Tidak, tapi kita muslimah yang tangguh, ibu yang tangguh buat anak-anak, istri yang tangguh buat suami, selalu mensupport suami dalam keadaan apapun. Bu, kesetiaan istri itu diuji ketika suaminya sudah tidak punya apa-apa. Itu kesetiaan istri. Betul nggak? Kenapa banyak perempuan pada selingkuh? Udah punya suami selingkuh. Karena ujian itu di situ. Ketika suami sudah tidak berdaya, tidak punya apa-apa, maka kesetiaan seorang istri akan diuji di situ. Ini. Jadi, yuk tanamkan dalam diri bahwa kita ini dititipi amanah oleh Allah, yaitu suami, anak, orang tua. Begitu juga suami dititipin istri, anak. Maka supaya kita bisa masuk surga sama-sama dengan keluarga kita, bukan masuk surganya sendiri-sendiri, kerjakan yang Allah sudah perintahkan, yang Allah sudah warningkan. Dikasih rambu-rambu, Bu, kita bahwa surga neraka itu ada, kamu mau pilih yang mana? Kan gitu, masuk surga tidak dengan senang-senang di dunia, tapi masuk surga dengan kesusah payahan di dunia, dengan segala ujiannya. Bu, ini kotak yang beredar buat anak-anak yatim saya. Doain, saya sedang membangun rumah yatim. Amin. Maka ketika kita pengen masuk surganya sama-sama, Bu, maka ya kita akan diuji di dunia dengan kesusah payahan. Karena surga untuk orang-orang yang diberikan ujian kesusah payahan di dunia, bukan untuk senang-senang aja. Nanti senang-senangnya di surga, di dunia kita bersusah payah dulu dengan segala ujian kita. Kalau dunia tempat berpisah wajar, Bu. Itu dunia. Dunia tempat berpisah wajar. Perpisahan bisa meninggal, perpisahan atau bisa bercerai, itu perpisahan. Allah yang punya hak. Itu wajar. Suami meninggal dulu wajar, atau istri meninggal dulu wajar, itu dunia, semua bakalan kembali. Atau berpisah, kita berpisah dengan anak-anak kita, misalkan mereka menuntut ilmu di pondok, pisah, wajar. Tapi hal yang wajar jangan sampai menimpa kita. Apa hal yang gak wajar?
Perpisahan yang gak wajar jangan sampai terjadi dalam diri kita. Suami di surga, istri di neraka. Pisah bu, ngapain kalau gitu berumah tangga? Istri di neraka, suami di surga, pisah yang gak wajar. Ngapain rumah tangga? Orang tua di surga, anaknya di neraka. Ngapain punya anak kalau gitu? Itu perpisahan yang gak wajar. Jangan sampai itu terjadi. Bagaimana supaya itu gak terjadi? Supaya suami di surga, istri di surga, anak-anak di surga, orang tua di surga, itu masuk surga sama-sama. Itu fungsinya kita berumah tangga. Bagaimana supaya gak terjadi perpisahan yang gak wajar tadi? Kerjakan apa yang sudah Allah perintahkan di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini yang harus kita tekankan untuk keluarga kita, diri kita. Ketika seorang suami baca ayat ini, surat At-Tahrim ayat 6. Ketika seorang suami baca ayat ini, hai orang-orang beriman, hai suami yang beriman, jagalah dirimu. Di awal kalimat yang Allah tegaskan bukan jagalah dia, jagalah mereka, bukan. Tapi tulisannya, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Oh, berarti diri saya sebagai seorang suami ketika suami membaca ayat ini. Jagalah dirimu, diri saya sebagai seorang suami. Apa yang harus saya jaga? Perbaiki habliminallahnya. Hubungan dengan Allah, punya rasa takut kepada Allah. Kalau suami mampu menjaga ketaatannya kepada Allah, punya rasa takut, suami akan terus menuntun istri dan anak-anaknya ke jalan Allah. Fokus tujuannya akhirat, pengen masuk surga sama-sama. Aurat istrinya diingetin lagi, aurat anak perempuannya diingetin lagi. Kalau suami punya rasa takut sama Allah, bertanggung jawab memberikan nafkah, bukan hanya dunia saja, tapi memberikan nafkah akhirat. Suami bukan hanya memberikan rumah di dunia saja, tapi punya tujuan membuat rumah di surga buat keluarganya. Nih, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tauhidnya dikuatkan. Istriku milik Allah, anakku milik Allah, hartaku milik Allah. Yang aku miliki cuma dosa, maka aku harus menjaga ketaatan supaya tidak menumpuk dosa. Tauhidnya dikuatin. Ketika seorang istri baca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu. Tuh, diri kita sebagai seorang istri. Apa yang harus kita jaga? Sama tadi, ketaatan kita sama Allah. Habliminallahnya perbaiki. Punya rasa takut sama Allah. Oh, saya punya suami, saya harus jaga kehormatan saya, kehormatan suami saya. Kan gitu. Jaga ketaatan, kuatkan tauhidnya. Walaupun suami saya bukan milik saya, tapi milik Allah. Tapi saya diberikan amanah, saya harus menemaninya dalam taat, bukan menemani dalam maksiat. Ini, sami'na wa atokna. Suami nasehatin, diterima. Saling mengingatkan dalam urusan ibadah. Ketika seorang anak membaca ayat ini, jagalah dirimu, oh diri saya sebagai seorang anak. Apa tugas saya? Sama, ketaatan kepada Allah. Baktinya dia sebagai seorang anak kepada orang tua. Ketika satu keluarga saling menjaga ketaatannya, saling menemani dalam taat, maka insya Allah keluarga ini Allah berikan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, baiti, jannati, rumahku, surgaku. Bukan cuma di dunia, insya Allah di akhirat, di surganya Allah. Maka rambu-rambu ini yang harus kita pegang dengan keluarga kita. Akhirat nyata, ya. Saat ini dunia nyata, akhirat jadi bahan cerita doang bu. Nanti ajalah taatnya, masih muda. Nanti ajalah nutup auratnya, masih muda. Pede banget, padahal mati bukan buat yang tua, yang muda juga mati, betul bu? Mati bukan buat yang sakit, yang sehat juga mati. Suami saya sehat, masih muda 40 tahun, mati bu. Kenapa? Karena jatah hidup di dunianya sudah habis. Apakah kita tahu berapa lama jatah hidup kita? Nggak tahu, bisa besok, bisa lusa, bisa nanti malam, gak ada yang tahu. Itu kematian. Maka
ketika kita hari ini dikasih sehat sama Allah, yuk ajak keluarga kita. Dunia nyata, akhirat juga nyata. Jangan dunia nyata hari ini, akhirat bahan cerita. Taatnya nanti aja. Ketika kita mati, baru tuh akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Ketika kita mati, kuburan kita gelap, ya Allah, ternyata begini alam kubur ya Allah. Kalau begitu, izinkan aku hidup 1 hari di dunia ya Allah. Aku mau sholat ya Allah. Aku mau nutup aurat ya Allah. Aku mau baca Quran ya Allah. Udah telat. Disitulah akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Coba kemarin di dunia saya sholat, coba kemarin di dunia saya nutup aurat dengan segera. Telat, Bu. Maka kesempatannya adanya di dunia, kesempitan adanya di alam kubur. Semua bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah dengan keridoan Allah, kembalilah dengan cara yang baik. Selesaikan semuanya di dunia. Kuatkan hati kita. Cukup Allah dan Rasulnya yang kita punya. Cukup cari keridoan Allah melalui ridhonya manusia. Seorang istri cari ridhonya suami, supaya Allah ridho sama istri. Orang anak-anak cari ridhonya orang tua, supaya Allah ridho sama anak-anak. Kita butuh ridhonya Allah. Ini suami bisa menjadi benteng istri, tamengnya istri masuk neraka, Bu. Seorang suami bisa jadi tameng istri masuk neraka. Ketika istri ini meninggal, suaminya ridho 100%, istri masuk surga, Bu. 100% suami ridho sama istrinya, istri masuk surga. Maka cari ridhonya melalui suami, ridhonya Allah melalui suami. Mumpung punya suami, dibaik-baikin deh suaminya, Bu. Ya Bu ya, disenengin hatinya. Kan gitu, jangan dilawan terus. Ya, suami ibu kayak Fir'aun gak? Kan suaminya gak kayak Fir'aun, Bu. Siti Asiyah aja yang suaminya Fir'aun masih taat, beriman, gak putus asa walaupun suaminya Fir'aun. Tapi tetap baik, bahkan Allah jadikan perumpamaan. Siti Asiyah istri Fir'aun menjadi istri yang beriman perumpamaannya. Dengan kezoliman Fir'aun, Siti Asiyah tetap beriman taat kepada Allah. Nah kan suami ibu gak kayak Fir'aun, kenapa gak mau taat? Taat ini, insya semua bakalan pulang, Bu. Tapi pulanglah dengan cara yang indah. Kita semua di dunia punya rumah. Ibu punya rumah gak? Rumahnya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Ada 2 lantai, ada 1 lantai. Semua, ya. Tapi ketika kita pulang, rumah kita sama gak? Sama, ukurannya sama, tanahnya sama. Ini yang membedakan apa, Bu? Kalau di dunia yang membedakan besar, kecil, mewah, biasa aja, itu beda di dunia. Tapi ketika pulang kepada Allah, rumah kita sama semuanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan suasana di dalamnya. Rumahnya sama, sempit, ada yang kuburannya jadi lapang. Karena amalannya ketika di dunia. Rumahnya sama, sempit, gelap. Tapi ada yang terang benderang karena amalannya di dunia. Rumahnya sama, sempit, ya. Tapi dingin. Kenapa? Sejuk. Seperti taman surga karena amalannya di dunia. Ini, maka beramallah di dunia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah lebih senang dengan prosesnya. Istiqomah, walaupun bilangannya cuma 2, tapi rajin. Tiap hari sholat duhanya 2, besok 2, tapi terus. Jangan hari ini sholat 12 rakaat, sampai seminggu kemudian gak pernah sholat lagi. Udah dirapel. Jangan, Bu. Ya, Allah senang melihat prosesnya kita. Dan semoga kita semuanya husnul khotimah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya hanya ingin menyemangati, Bu, Allah tidak pernah jauh-jauh dari kita. Allah dekat sedekat urat nadi kita. Allah pasti tolong kita asal kita mau menunggu pertolongan Allah. Saya juga pernah mendapatkan pertolongan Allah, Bu. Ketika apa? Ketika rumah saya habis terbakar dan saya berada di dalamnya. Kalau bukan pertolongan Allah, saya sama anak-anak saya udah mati semuanya. 2014 ketika rumah saya ada yang ngebakar,
Posisi saya sedang tidur bersama anak-anak saya. Kalau bukan Allah yang nolongin saya, mati saya semuanya. Ketika nggak ada yang dengar saya di dalam, ketika saya teriak-teriak nggak ada yang dengar minta tolong, saat itu Allah yang paling dengar, Allah yang paling menolong saya. Kalau bukan karena Allah udah mati semuanya. Disitulah Allah dekat. Allah pasti dekat sama kita. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan putus asa dengan apapun kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan di dunia, hilangkan rasa putus asa itu. Karena Allah aja gak putus asa sama kita, Bu. Kita ibadah besok maksiat, Allah gak putus asa. Ini kurang ajar nih emang hambaku nih ya. Enggak, Bu. Ya, Allah tetap kasih kita nafas, Allah tetap kasih kita rezeki, Allah tetap ampuni dosa kita. Allah gak putus asa sama kita. Ngelihat kelakuan kita, Allah gak putus asa. Terus kenapa kita putus asa dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah? Walaupun setiap hari kadang kita bikin dosa, Allah gak pernah putus asa. Maka teruslah berproses. Deketin Allah karena Allah gak pernah jauh-jauh. Saya bisa keluar dari kebakaran walaupun harus loncat dari lantai 2 sama anak-anak saya. Tapi itu cara Allah tolong kita. Ini Allah mampu memampukan kita. Ya Bu ya, insya Allah. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Semoga sore hari ini menjadi sebuah pertolongan Allah untuk kita yang hari ini membawa hajat supaya Allah lunaskan hutangnya. Semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang hari ini hatinya sedang gelisah dengan segala permasalahannya, yang sudah lelah dengan masalahnya, lilit hutang dan semuanya, maka semoga Allah berikan jalan keluar. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang hari ini yang mempunyai sakit, yang sudah lelah dengan rasa sakitnya, semoga Allah berikan pertolongan, Allah angkat penyakitnya. Dan Allah jadikan sakitnya menjadi kafarat dosa, penghapus dosa semuanya. Allah mudahkan kita beramal soleh. Allah jaga keluarga kita. Allah soleh-solehkan anak keturunannya kita. Dan Allah selalu bimbing kita. Allah rahmati, Allah ridhoi kita. Hingga sampai dalam kematian kita husnul khotimah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Wa'fu anna waghfir lana warhamna irhamna ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil fir. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil fir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya qawiyyu ya matin ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awil alaina fi sakharatil maut wa najata minan nar wa alfa indal hisab. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal salamah,
أبواب الرزق وأبواب الجنة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هديهن ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.